Perkembangan dunia digital seperti sosial media, jejaring sosial, dan sebagainya menjadi keniscayaan yang tak bisa dipungkiri. Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto menilai, virtual police yang diterapkan pihak kepolisian menghidupkan konsep pengawasan. Filipus M. Hajam dalam bukunya Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganan peradilan dalam lingkup peradilan umum, halaman 30 menyatakan bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum haruslah menjunjung tinggi penegakan hukum guna menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat. Pun dipertegas oleh Profesor Edi H. Haris menyatakan bahwa penegakan hukum dalam lingkup media sosial haruslah diperketat guna menciptakan tujuan dalam melindungi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kolega berpikir kami dari tim kontra amat kami banggakan, serta para pemerhati konstitusi sekalian. Perkenalkan kami dari tim C2 sebagai standing position pria mana kami menyepakati tentang penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Perkenalkan saya Nur Indah Novitasari selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya Jessi Fitriani selaku pembicara kedua, dan di samping kiri saya Yasir Arafat selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi kami, Profesor Jimli Asidiki menyatakan bahwasanya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan perilaku lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Patroli Cyber adalah satuan dari tim naungan Barreskrim Polri yang bertugas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber di Indonesia. Dalam catatan akhir tahun 2016, KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan berbasis cyber mencapai 414 kasus. Patroli Cyber lahir berdasarkan surat edaran nomor SE-2/22. Dalam patroli cyber ialah sebuah sistem untuk mencegah dan proteksi sebuah jaringan online dan pada rumah perkantoran untuk bisa menemukan aktivitas online masing-masing pengguna internet. Dengan adanya patroli cyber, kejahatan di media sosial dapat ditegakkan sehingga kami dari tim Pro menyepakati adanya patroli cyber sebagai bentuk langkah penegakan hukum di media sosial. Dalam hal ini dilandasi dengan dua argumentasi utama. Yang pertama, dengan adanya patroli cyber, keamanan pengguna di media sosial lebih terjamin. Kedua, mendedikasi sejak dini pelanggaran tindak pidana di media sosial dan selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Nation's safety is paramount. The interests of the nation are paramount. Therefore, for the future of this nation, we ask a pro team agree to this motion, where this motion intends to enforce the law. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang adil dan bijaksana, serta para pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Sebelum memasuki tataran argumentasi kami, izinkanlah kemudian kami untuk terlebih dahulu meluruskan kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh rekan-rekan cendekiawan dari tim kontra, yang mana rekan-rekan mendalilkan bahwasanya dengan kehadiran patroli cyber ini justru akan menciderai kebebasan masyarakat dalam bermedia sosial. Namun, menciderai seperti apakah yang dikhawatirkan? Padahal segala jenis kegiatan masyarakat dalam bermedia sosial itu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya selama ia tidak mengandung unsur pidana. Oleh karena itu, kami pun menantang rekan-rekanku dari tim kontra, solusi apakah yang kemudian mampu ditawarkan ketika tidak adanya patroli cyber ini, maka bagaimanakah penegakan hukum yang perlu diterapkan di media sosial? Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi kami. Berbicara terkait penegakan hukum melalui patroli cyber media sosial, yang dalam hal ini kami telah berada pada standing position pro, maka kami sejatinya sangat mengamini adanya perlindungan serta pencegahan tindak pidana cyber di Indonesia, yakni melalui patroli cyber media sosial. Namun, berbicara terkait tindak pidana, maka izinkanlah kami Dewan Juri yang terhormat untuk memaparkan berbagai jenis tindak pidana cyber tersebut, yakni yang pertama, kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, hingga pemerasan dan pengancaman, yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang ITE, yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya melarang setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya polisi virtual yang melakukan patroli cyber di media sosial sebagai bagian dari penegakan hukum.
Hal ini pun sejalan dengan pendapat Surjono Sukanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum halaman 35 yang mengatakan bahwasanya penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar ke dalam kaidah-kaidah mantap dan sebagai sikap tindak dalam rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga urgensi kehadiran patroli cyber ini justru akan membantu memelihara dan menciptakan serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam teori tersebut. Pun Dewan Juri yang terhormat, ada pun yang perlu kita pahami yakni terkait fungsi dan peran dari patroli cyber di media sosial, yakni mengawasi konten-konten yang memiliki indikasi atau yang mengandung hoax, hasutan, ujaran kebencian di berbagai platform. Oleh karenanya, dengan melihat peran tersebut, maka kami pun tak akan luput dalam memaparkan eksistensi Surat Kepolisian bernomor SE-2/11/2021 terkait budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif. Dan dalam surat edaran tersebut, arahan Kapolri salah satunya adalah mengedepankan upaya preemptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk mengakomodir serta memberi peringatan dan mencegah masyarakat dari berbagai potensi tindak pidana cyber. Pun Dewan Juri yang terhormat, Sudikno Mertekusumo dan Andi Pitilo pada bab-bab penemuan hukum halaman 1 mengatakan bahwasanya ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Maka dengan teori tersebutlah kami pun akan memaparkan terkait langkah dan mekanisme penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan sebagaimana dimaksud. Yakni yang pertama, tim patroli akan melakukan pemantauan terhadap berbagai unggahan warganet. Kemudian tim patroli akan melakukan konsultasi kepada para ahli, yakni ahli pidana, ahli bahasa, serta ahli ITE untuk menanyakan apakah kemudian unggahan tersebut memiliki potensi pidana ataukah tidak. Dan jika memiliki potensi pidana, maka tim patroli akan mengajukan kepada Direktur Tindak Pidana Cyber untuk memperoleh pengesahan. Dan tim patroli pun akan memberikan peringatan kepada berbagai unggahan untuk menghapus dalam waktu 1x24 jam. Oleh karena itu, Dewan Juri kami pun kembali menegaskan sikap bahwa kami sangat mengamini serta mendukung sepenuhnya terhadap penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Sekian dan salam konstitusi. Profesor Jimli Asidiki pernah menyatakan bahwasanya bukan hanya di setiap masyarakat soda hukum seperti yang dikatakan oleh Cicero, melainkan setiap tahapan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kompleks akan menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum makin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, para pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Jauh sebelum memasuki dialektika yang objektif, izinkanlah kami untuk meluruskan miskonsepsi dan kekeliruan berpikir yang dialami oleh rekan-rekanku tim kontra. Rekan-rekanku mendalilkan bahwasanya dengan adanya patroli cyber maka tidak akan mengoptimalkan penegakan hukum di media sosial. Namun, sesungguhnya kami tidak memunafikan penegakan hukum di media sosial, tetapi secara yuridis, peranan kepolisian yang direpresentasi oleh patroli cyber telah jelas pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai alat negara yang memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan hukum. Maka sudah selayaknya lah patroli cyber mampu mengoptimalkan peranannya di media sosial. Memasuki ranah argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, di era revolusi 4.0 saat ini, kehidupan masyarakat tidak mampu dipisahkan dengan teknologi. Hal ini selaras dengan pendapat M. Kolhan tentang ekologi medianya. Semakin meningkatnya intensitas masyarakat di media sosial, maka kejahatan pula akan meningkat. Maka dari itu, kepolisi berdasarkan data dari kepolisian, akhir Maret 2021 terdapat 3.500 tindak kejahatan di dunia maya yang didominasi oleh kejahatan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, penipuan online, dan lain sebagainya. Dengan demikian, urgensi kehadiran patroli cyber sudah sangat jelas dan sangat diperlukan Dewan Juri yang terhormat. Selain menegakkan hukum, patroli cyber juga melakukan langkah-langkah preventif seperti mereka melakukan edukasi kepada masyarakat guna meminimalisir tindak kejahatan cyber di media sosial. Hal ini pula untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum di dunia maya.
Selaras dengan hal tersebut, Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 53 menyatakan bahwasanya perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tumpukan kepentingan di dalamnya. Pun Dewan Juri yang terhormat Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal System of Social Science Perspective terdapat ada 3 unsur atau sistem komponen dalam hukum yang biasa disebut three elements of legal system. Yang pertama legal substance, yang kedua legal structure, yang ketiga legal culture. Dengan adanya 3 peranan hal tersebut, maka polisi cyber saling bersinergi dengan legal substance dan legal culture agar menciptakan tujuan hukum yang disampaikan oleh Muhammad Erwin dalam bukunya Filsafat Hukum, teori Gustav Reichsburg yang pertama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana ketika pula kita menggunakan teori rational choice, bahwasanya perbandingan ketatanegaraan. Jika kita melihat kurang lebih 38 negara di dunia telah menggunakan dan mengoptimalkan peranan patroli cyber di negaranya. Lantas apakah Indonesia tidak ingin menciptakan patroli cyber yang tujuannya yang telah jelas di dalam undang-undang? Oleh karena itu, kami mengajukan proposal solusi kami, yaitu pertama, mengefektifkan dan mengoptimalkan peranan patroli cyber di media sosial. Yang kedua, patroli cyber harus mengoptimalkan peranannya melalui kerjasama dan bersinergi dengan Kominfo dan Badan Intelijen Negara. Yang terakhir, patroli cyber mengadakan edukasi dan literasi hukum di masyarakat guna masyarakat berperan aktif dalam menindak tindak kejahatan di media sosial. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh pendapat Kusnadi Somantri, bahwasanya masyarakat bukan penonton sebagaimana hukum ditegakkan, tetapi masyarakat harus turut aktif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kami tetap berdiri pada tatanan musik perdebatan kita kali ini, yaitu setuju dengan penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan kita kali ini. Dan sampai detik ini, kami dari tim Pro tetap setuju dengan adanya penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Oleh karenanya, kami menawarkan solusi dan mekanisme guna mendayagunakan patroli cyber. Yang pertama, mengoptimalkan peran patroli cyber dengan mengelaborasikan Badan Intelijen Negara dan Kominfo. Kedua, patroli cyber melakukan langkah primitif melalui literasi media dan edukasi di media sosial. Adapun mekanismenya, yang pertama melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat di media sosial. Yang kedua, tim patroli melakukan edukasi kepada ahli pidana untuk menilai apakah konten yang dibuat merupakan pelanggaran. Yang ketiga, apabila dianggap melanggar, maka petugas akan mengajukan kepada Direktur Tindak Pidana Cyber. Dengan demikian, kami tim Pro tetap setuju dengan adanya penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.